liatin apa ya, petugas keamanan KFC. Mau kemana kak katanya. Terus jawabannya nunggu ini kumpulan gitu. Ya silakan duduk di sini aja, di KFC aja gak apa. Terus akhirnya duduk di sini di samping. Makasih ya pak. Emang bisa turun tuh. Kita tuh bisi 3 liter. Tahu dulu untuk trekkingnya jalurnya seperti apa. Jalurnya itu 90% landai. Kita bakal ngelewatin pertama kebun teh Malabar dulu di sini. Habis kebun teh Malabar kita bakal masuk ke SD Malabar, satu-satunya SD yang ada di tengah-tengah kebun teh. Terus kita lanjut lagi ke Teh Jangkung Malabar, teh jangkung yang usianya udah ratusan tahun dan masih ada sampai sekarang. Terakhir kita bakal ke Makam Bonta. Ya, Makam Bonta itu seperti apa dan bagaimana serta berapa kali sih disebar Makam Bontanya. Selalu menjamu beliau di sini. Dan Boska itu memutuskan selama hidupnya dia tidak menikah, tapi mempunyai selir yang banyak, atau kalau boleh dibilang mungkin ani-ani kali ya kalau sekarang, yaitu selir yang banyak dan ada belasan. Untuk punya keturunan atau enggak tidak ada data, jadi mungkin sebetulnya punya keturunan tapi mungkin tidak dipublish karena mungkin dari selir-selir tersebut. Kita bakal lihat di dalam, dan di dalam itu ada banyak peninggalan, salah satunya lukisan Nyi Dasimah yang tadi. Mitosnya di sini adalah lukisan Nyi Dasimah yang ada di dalam itu bisa mengikuti lirikan mata di mana kita lihat. Jadi kalau misalnya kita lihat ke kanan, mata pupil dari Nyi Dasimah akan bakal ngikutin gitu ke kanan. Begitupun kalau ke kiri juga. Apalagi kalau misalnya teman-teman nanti datang lagi ke sini malam-malam, nah itu bisa dicoba. Nah, untuk kita lihat lebih detailnya lagi bisa lewat sebelah sini teman-teman. Juga belok ke kiri. Kalau belok ke kanan itu isinya gudang, sebetulnya ada meja biliar peninggalan beliau, ada tongkat golf dan lain-lain yang memang tidak terlalu bersejarah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belok ke kiri, ini langsung nyambung lorongnya ke Nemo Highland. Karena Nemo Highland ada di sebelah sana. Ini langsung nyambung ke gunung ini. Tapi ini sudah ditutup karena tertutup akar, daun dan lain sebagainya. Jadi udah rapat gitu. Nah, ini rumahnya, semua barang-barang di sini masih asli teman-teman dari zaman dulu. Dan ini meja-meja yang biasa dipakai untuk breakfast. Jadi kalau sarapan teman-teman, value-nya di sini bisa langsung sarapan di rumah Boska. Kalau nginep di sini. Dan ini biasanya sering dipakai sama youtuber sih untuk bikin konten ya, apalagi jurnalisa dulu pernah kesini juga. Gitu. Ini tapi udah ada yang rusak satu nada sih. Dan mitosnya lagi, karena di sini banyak mitos ya, disangkut pautkan dengan mistis. Kalau teman-teman main pianonya sendiri, nanti dan husu gitu ya, mainnya nanti bisa didampingi sama beliau.
biasanya kan metik tehnya subuh-subuh ya. Nah, yang diambil pucuk-pucuknya itu semuanya dikarungin, ditaruh dulu di sini. Dan ini sebenarnya udah nggak kepake juga. Terus kalau misalnya nanya kenapa nggak di maintenance, karena nggak ada hal yang harus kita maintenance dan nggak ada sejarah sih sebetulnya di dalamnya, hanya sebagai tempat penyimpanan sementara aja. Sana itu langsung foto-foto, jadi aku mau cerita dulu di sini. Siap. Dan siapa sih yang nemuin itu? Pamannya Boska. Nah, Boska datang ke Bandung bantuin pamannya. Terus dia percobaan, riset dan lain sebagainya, itu tempatnya ada di Teh Jangkung yang bakal kita lihat. Teh Jangkung itu usianya udah 200 tahun lebih. Di tahun 1809 dan sampai sekarang itu masih ada. Nah, tolong dijaga nanti di sana, jangan dipetik apapun, mau daun atau bunganya, karena itu bisa merusak sebetulnya. Dan kalau teman-teman tahu, di kebun teh Malabar ini dan semua kebun teh sebetulnya itu harus dipangkas atau peremajaan di 6 bulan sekali. Nah, kalau misalnya kebun teh yang kebun apa sih Teh Jangkung Malabar itu nggak pernah dipangkas dari pertama tumbuh sampai sekarang dia setinggi itu. Ini juga tinggi ya. Ini juga tinggi gitu. Iya, memang kebun teh ini kalau nggak di peremajaan yang tadi aku bilang 6 bulan sekali itu dia terus tumbuh. Dan nanti teman-teman bisa lihat usia kebun teh yang udah 200 tahun itu kayak gimana. Sama jamu bener. Kemana-mana Saking gue lapar. Wah, udah ada ininya nih. Tuh, kepijakannya. Gorolong. Nungguin apa? Nggak tahu. Santanin. Nungguin ntar kayak tadi itu ke sana karena jalan jauh. Disuruh balik. Oh iya. Mau toilet nggak? Teman-teman biasa minum teh Sariwangi, itu adalah grade B-nya teh yang ada di Indonesia. Sedangkan grade B sama A-nya itu dijual ke luar negeri. Jadi yang selama ini teman-teman minum itu teh yang kualitasnya biasa aja. Biasa aja. Ya, jadi kalau PTP itu punya banyak produk, ada Golpara, terus ada yang lain-lain, itu harganya di 50 ke atas. Sila. Ditawar 22. Tamanin trip cerita Boska. Bertanda kita bukan di pedalaman deh.
menggunakan topi beliau. Karena semasa beliau kerja dan hidup di Pangalengan selalu pakai topi bundar itu. Gitu. Dan fakta yang menariknya lagi adalah sebelum Boska meninggal, dia itu bikin denah makamnya sendiri. Yes, sama asistennya. Jadi ketika monitoring di kebun teh Malabar, dia bilang sama asistennya ini, dia berwasiat bahwa kalau saya meninggal, jangan kembalikan saya ke tanah Belanda, tapi kuburkan saya di tanah Malabar. Nah, dan ini adalah salah satu leuweung atau area hutan di Malabar yang akhirnya beliau memutuskan untuk dimakamkan di sini karena memang betul-betul di tengah-tengah kebun teh Malabar. Betul. Di sini. Jadi kalau misalnya mau masuk ke sana boleh, tapi perlu 10 orang. Ada yang mengganggu, jadi ada kursi besi di dalam dulu. Itu kursi besi diukir bagus, ada ayunan di sini dulu. Tempat peristirahatnya beliau dulu, tempat bobogohan, pacaran nih. Nggak ada nih, ada yang ngambil, ada yang nyuri nih. Di sini banyak orang yang tidak bertanggung jawab nih, dia ambil kursi itu besi nih, tempat beliau duduk dulu istirahatnya di sini kan dulu dah. Udah kebayangkan lah kalau meninggal mau dikubur aja enak, adem, kalem itu aman gitu nih. Jadi ada keluarga atau apa gitu yang saudaranya atau apa gitu. kalau saudaranya pernah datang ke sini itu dari kan Kerkopernya mamangnya waktu di Gamung itu, mamangnya beliau. Dari Belanda dulu deputinya pernah ke sini berhadapan sama Popir. Ya beliaunya orangnya baik, kenapa dikuburkan sini lah. Tanya-tanya sama Popir, Popir bisa menjawab lah. Karena kan punya bukunya Popir, buku sejarah ini dulu Pak Bos kayu. trip-trip selanjutnya atau di tempat-tempat main selanjutnya bersama teman-teman baru lagi ya. Kayak mungkin itu aja sebelum kita pulang. Habisnya kita berdoa dulu, semoga teman-teman selamat sampai rumah dan terhindar dari kemacetan buah batu ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dari aku terakhir, makasih juga teman-teman. Mohon maaf bila perjalanannya mungkin ada kendala atau apapun, tapi alhamdulillah ya semuanya selamat. Mungkin dari Wildan tetap cinta pada ciptaan Tuhan yang indah ini ya, alam, karena ciptaan manusia itu biasa aja seperti mau, tapi ciptaan Tuhan itu jauh lebih indah. Sampai jumpa di trip-trip selanjutnya. Terima kasih banyak. See you again. Malun, Mang. Ah, apa?